Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefira Ananta Wardani dari kelas 11 MIPA 2 absen 32. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 7 dengan satu anggota saya yaitu Rafael Rian Valentino. Kami di sini akan menyampaikan beberapa materi tentang seni kartun. Dan yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian seni kartun, perkembangan seni kartun, serta biografi kartunis, dan unsur serta prinsip yang perlu kita perhatikan dalam menyusun sebuah kartun. Yang pertama yaitu pengertian seni kartun. Secara etimologi, kata kartun berasal dari bahasa Itali kartun dengan tulisan cartone yang artinya adalah sebuah kertas tebal yang pada abad 19-an biasa digunakan untuk membuat sketsa atau desain untuk lukisan dinding, permadani, atau mozaik. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kartun berarti gambar yang bersifat satir, artinya memiliki gaya humor yang bersifat menyindir. Selanjutnya, pengertian seni kartun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, kartun memiliki dua arti, kartun sebagai film dan kartun sebagai gambar. Jika kartun sebagai film, yaitu film yang menciptakan hayalan gerak sebagai hasil pemotretan rangkaian gambar yang melukiskan perubahan posisi. Jika kartun sebagai gambar adalah gambar dengan penampilan yang lucu yang berkaitan dengan keadaan yang sedang berlaku, terutama mengenai politik. Pengertian seni kartun menurut para ahli, yang pertama menurut Cambridge Dictionary, kartun adalah gambar khususnya pada surat kabar atau majalah yang menceritakan lelucon atau kritik politik secara humor. Selanjutnya menurut Seno Gumirah, kartun adalah anak resmi perkawinan antara seni gambar dengan humor. Yang terakhir yaitu menurut Bas Tendar, pada tulisan ilmiahnya mengemukakan bahwa kartun adalah gambar yang bersifat representasi atau simbolik yang mengandung unsur sindiran, lelucon, ataupun humor. Selanjutnya, perkembangan seni kartun. Awalnya, seni murni kartun ini adalah gambaran kasar atau sketsa awal pada kanvas besar pada hiasan dinding pada bangunan arsitektural seperti mozaik, kaca, dan fresko. Bukti arkeologis telah ditemukannya gambar kartun pada dinding-dinding dan jambangan bunga pada zaman Mesir kuno dan Yunani kuno. Saat masa Renaissance yaitu pada abad ke-16, Michelangelo Buonarroti menggunakan kartun dalam mengerjakan karyanya tentang kisah penciptaan manusia yang sangat terkenal dan sampai saat ini dapat kita lihat di Kapel Sistine. Tokoh selanjutnya Leonardo da Vinci membuat karya kartun yang berjudul The Virgin and Child with Stan and Saint John the Baptist adalah salah satu kartun yang dibuat oleh Leonardo da Vinci yang asli, seperti yang dapat kita lihat gambarnya di dalam PPT. Dan selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa kartun ada juga yang berbentuk film dan juga gambar. Jika kartun yang berbentuk film ini, perkembangannya semakin maju semenjak ditemukannya teknologi komputer generate imagery. Contohnya kartun Toy Story yang diciptakan pada tahun 1995 merupakan film kartun pertama yang mengaplikasikan teknologi tersebut dalam pembuatannya. Kini, film kartun menjadi kategori film paling digemari di dunia. Meski diidentikan dengan tontonan anak-anak, film kartun bisa menjadi tontonan untuk semua usia loh. Selanjutnya kita bahas tentang biografi kartunis. Saya mengambil biografi kartunis yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Beni Rahmadi. Beni Rahmadi adalah seorang kartunis kelahiran Samarinda pada tahun 1969. Ia merupakan lulusan desain grafis dari Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Beni ini terkenal sebagai kartunis yang banyak membuat strip komik berisi kritik-kritik sosial, namun cara Beni dalam menyampaikannya itu dalam bentuk yang jenaka, sehingga pemerintah kerap kali menjadikan objek karyanya. Ia mengaitkan pemangku kekuasaan dengan realitas di masyarakat. Saat tahun 2008 lalu,
Benny dan rekannya meluncurkan buku seni kartun kocak berjudul Lagak Jakarta melalui Kepustakaan Populer Gramedia yang disambut penggemar kartun di seluruh Indonesia. Karya mereka dipamerkan di Bentara Budaya Palmera Jakarta Pusat. Nah, hal yang menarik, pameran yang bertema 100 tokoh yang mewarnai Jakarta ini secara resmi dibuka oleh tokoh budayawan terkenal, yaitu Wimar Witular. Acara tersebut berlangsung pada tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2008. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang unsur dan prinsip seni kartun. Unsur seni kartun. Yang pertama, titik. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Dari titik, kita dapat melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan-gagasan yang kemudian akan melahirkan suatu garis, bentuk, atau bidang. Unsur yang kedua yaitu garis. Menurut jenisnya, garis dapat dibedakan menjadi garis lurus, garis lengkung, panjang, pendek, horizontal, vertikal, diagonal, berombak, putus-putus, spiral, dan lain sebagainya. Kesan yang ditimbulkan dari macam-macam garis itu berbeda-beda. Misalnya, garis lurus berkesan tegak dan keras. Jika garis lengkung berkesan lembut dan lentur. Garis patah-patah berkesan kaku dan garis spiral berkesan lentur. Unsur yang ketiga yaitu bidang. Bidang merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Bidang mempunyai sisi panjang dan lebar, serta memiliki ukuran. Unsur yang keempat yaitu bentuk. Bentuk dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Jika bentuk geometris yaitu bentuk yang terdapat pada ilmu ukur, meliputi bentuk kubistis, contohnya kubus dan balok. Dan bentuk silindris, contohnya, yaitu bentuk tabung, kerucut, dan bola. Sedangkan bentuk non-geometris yaitu bentuk yang meniru bentuk alam, misalnya bentuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya unsur yang kelima, yaitu ruang. Ruang dapat digolongkan menjadi dua, ruang dalam bentuk nyata dan ruang dalam bentuk khayalan atau ilusi. Jika ruang dalam bentuk nyata, misalnya ruangan pada kamar dan ruangan pada patung. Sedangkan ruangan dalam bentuk khayalan atau ilusi, misalnya ruangan yang terkesan dari sebuah lukisan. Selanjutnya unsur yang keenam yaitu warna. Warna adalah kesan yang timbul oleh pantulan cahaya pada mata, itu disebut warna. Warna dapat kita kelompokkan menjadi tiga, warna primer, sekunder, dan tersier. Jika warna primer yaitu warna yang tidak berasal dari warna apapun, meliputi warna merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna sekunder adalah campuran dari warna primer. Contohnya, warna biru dicampur dengan warna kuning menjadikan warna hijau. Warna hijau ini adalah warna sekunder. Selanjutnya warna tersier. Warna tersier merupakan hasil campuran antara warna primer dan sekunder. Contohnya, warna kuning dicampur dengan warna hijau menjadi warna kuning kehijau-hijauan. Nah, warna kuning kehijau-hijauan ini adalah warna tersier. Selain kelompok warna yang saya sebutkan, warna primer, sekunder, dan tersier, ada pula warna netral, yaitu warna putih dan juga warna hitam. Selanjutnya, unsur yang ketujuh, yaitu tekstur. Tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni. Setiap benda mempunyai sifat permukaan yang berbeda. Tekstur dapat dibedakan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Jika tekstur nyata yaitu nilai raba yang sama antara penglihatan dan rabaan. Sedangkan tekstur semu yaitu kesan yang berbeda antara penglihatan dan rabaan. Unsur yang terakhir adalah unsur gelap terang. Unsur ini adalah suatu objek yang bisa memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagiannya. Adanya perbedaan intensitas cahaya akan menimbulkan kesan mendalam dalam sebuah karya. Selanjutnya, tentang prinsip seni kartun. Yang pertama, proporsi. Proporsi adalah ukuran yang diperlukan untuk membentuk suatu bangunan.
Proporsi ini berguna untuk membedakan serta memperkuat karakteristik masing-masing tokoh kartun sesuai dengan sifat atau perannya. Prinsip yang kedua yaitu perspektif adalah acuan untuk menentukan penempatan setiap elemen kartun secara akurat dalam kolerasinya dengan lingkungan sekitarnya berdasarkan sudut pandang kamera yang dipilih. Nah, penerapan teknik menggambar perspektif ini tepat dapat menampilkan komposisi gambar yang memiliki ilusi dimensi dengan sangat meyakinkan. Prinsip yang ketiga yaitu squeeze and stretch, yaitu menekan dan melentur. Prinsip ini bisa membuat benda-benda hidup atau mati dibuat seolah-olah hidup, menjadi lebih ekspresif dan bernyawa, bergerak dengan lebih realistis. Prinsip yang keempat yaitu prinsip penataan gerak. Dalam kartun meliputi bagaimana lingkungan itu dibuat untuk mendukung suasana mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan dalam scan. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera. Posisi kamera pengambilan gambar, jika posisi kamera itu dari bawah, membuat karakter terlihat lebih besar dan menakutkan. Jika posisi kamera itu dari atas, membuat karakter semakin tampak kecil dan bingung. Sedangkan posisi kamera dari samping membuat karakter tampak lebih dinamis dan menarik. Prinsip yang kelima yaitu prinsip gerak lengkung. Adalah gerakan alami pada semua objek yang ada di bumi ini. Setiap kita bergerak pada dasarnya adalah gerakan lengkung. Hal ini akan memberikan kesan dinamis pada pergerakan suatu kartun. Prinsip yang keenam yaitu exaggeration atau melebihkan. Prinsip ini adalah prinsip yang membuat gambar dalam suatu aksi menjadi lebih meyakinkan atau lebih terlihat lucu. Prinsip ini merupakan upaya mendramatisir animasi atau kartun dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbola. Dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai bentuk ekstremitas ekspresi tertentu dan biasanya digunakan untuk keperluan komedi. Unsur yang ketujuh yaitu solid drawing. Solid drawing adalah kemampuan menggambar yang baik dan benar dalam membuat komposisi gambar secara baik dan terlihat hidup. Di dalam kartun, prinsip ini sangat penting karena dengan prinsip menggambar yang baik, maka akan menghasilkan gambar kartun yang lebih peka. Prinsip yang ke-8 yaitu daya tarik, suatu kualitas di mana orang dapat menikmati suatu gambar yang memikat, desain bagus, komunikatif, dan memiliki magnet. Sebuah karakter kartun harus memiliki daya tarik, tidak berarti hanya menjadi lucu atau imut, tapi sebuah karakter yang mampu menarik perhatian mata pemirsa atau penonton. Semua karakter harus memiliki daya tarik, apakah mereka heroik, jahat, horor, atau lucu. Prinsip yang ke-9 yaitu penjiwaan karakter. Merupakan acting memungkinkan animator menerjemahkan tingkah laku dan daya tarik karakter secara tepat, sehingga penonton merasakan apa yang dimaui oleh seorang animator, bahkan walaupun tanpa dialog sekalipun. Kita dapat memahami hanya melalui gambar. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rafael Rian Valentino. Saya Rafael Rian Valentino, absen 27 dari kelompok 7, akan menjelaskan tentang materi fungsi seni kartun, jenis-jenisnya, maupun langkah-langkah dalam membuat seni kartun sendiri. Untuk yang pertama yaitu fungsi kartun. Fungsi seni kartun sendiri memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, sebagai media informasi. Gambar kartun saat ini banyak digunakan sebagai alat untuk promosi. Dengan seiring berkembangnya waktu, seni kartun ini dibuat agar menjadi peminat banyak kalangan dalam suatu bisnis online yang marak di zaman sekarang. Tokoh-tokoh kartun baru bisa diciptakan untuk membuat promosi yang menarik perhatian. Lalu yang kedua adalah sebagai sindiran. Ilustrasi kartun juga bisa dibuat untuk menghasilkan suatu kritikan atau sindiran tertentu. Banyak sekali, bahkan di saat dulu tahun 2000-an sendiri, pada saat masa reformasi
itu sudah terdapat banyak seni kartun yang mengandung unsur kritikan. Lalu yang ketiga adalah menyampaikan suatu cerita atau pesan. Seni kartun bisa digunakan untuk menyampaikan sebuah alur cerita maupun suatu pesan. Ini memang merupakan fungsi kartun pada umumnya, atau ya general lah. Selalu kan fungsi kartun itu menceritakan sebuah cerita. Untuk yang keempat adalah sebagai ajakan sosial. Ajakan sosial masa kini bisa dihadirkan dalam bentuk seni kartun loh. Banyak ilustrasi kartun yang hadir dengan pesan sosial yang positif, seperti dialog tentang untuk mengajak gotong royong, namun dalam rupa seni kartun tersebut. Lalu yang kelima, sebagai penghibur. Jelas ini merupakan suatu fungsi yang paling utama dari seni kartun sendiri, yaitu sebagai penghibur, di samping untuk menyampaikan pesan maupun lain-lainnya. Jenis kartun. Terdapat banyak sekali jenis-jenis kartun, yaitu ada kartun gag. Kartun gag merupakan gambar kartun yang dimasukkan hanya sekedar sebagai gambar lucu, tanpa bermaksud untuk mengulas suatu pesan atau permasalahan suatu peristiwa. Gambarnya dapat dilihat seperti contoh yang ditampilkan. Lalu yang kedua adalah kartun editorial. Merupakan kolom gambar sindiran di surat kabar yang mengomentari berita dan isu yang sedang ramai dibahas di masyarakat. Ya seperti contoh kayak waktu ada kasus tentang perubahan UU, pastikan kita semua banyak menemui tentang sindiran-sindiran namun dalam bentuk seni kartun. Yang ketiga adalah kartun karikatur. Kartun karikatur merupakan kartun yang telah dilukis dengan melakukan perubahan terhadap wajah atau bentuk seseorang. Seperti contohnya seperti gambar di atas. Itu terdapat wajah dari seseorang lalu dirubah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu seni kartun. Kartun ini juga memperlihatkan sifat atau kelemahan seseorang ataupun sebuah perkumpulan. Dan tidak lupa, tujuan kartun ini untuk menimbulkan rasa kurang percaya masyarakat terhadap mereka karena kelemahannya itu. Jadi sifat kartun karikatur ada yang bersifat untuk mengkritik maupun untuk menghibur. Jenis yang keempat adalah kartun animasi. Di zaman sekarang kartun animasi sangatlah marak, seperti contohnya kartun animasi dari Jepang, dari Malaysia, maupun dari negara kita sendiri, Indonesia. Kartun animasi sendiri merupakan kartun yang dapat bergerak atau hidup secara visual dan bersuara. Kartun ini tersusun dari gambar-gambar yang dilukis lalu direkam. Lalu jenis kartun yang kelima adalah kartun komik. Selain dalam bentuk seperti video atau audio visual, ada juga kartun yang merupakan perpaduan antara seni gambar dan seni sastra, yaitu kartun komik. Komik yang terbentuk dari rangkaian gambar yang keseluruhannya merupakan rentetan cerita yang pada setiap gambarnya terdapat balon ucapan sebagai narasi cerita. Lalu yang keenam ada kartun sosial politik. Biasanya kartun ini digunakan untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat atau menyindir kondisi sosial yang tidak sesuai dengan janji pemerintah. Ya seperti sindiran lah, kan ada yang berupa lagu. Namun yang karena maraknya media sosial di saat ini biasanya lebih ke bentuk-bentuk seni, ya seperti contoh seni kartun ini. Lalu jenis yang ketujuh yaitu ada kartun ilustrasi. Kartun ilustrasi adalah gambar lucu yang dibuat untuk menghiasi sampul atau cover suatu buku ilustrasi cerita untuk anak-anak.
Mungkin dari beberapa kita ada pasti tidak asing lagi dengan buku cerita Bobo. Ya, itu merupakan salah satu contohnya dari kartun ilustrasi. Lalu jenis yang terakhir yaitu kartun iklan. Kartun iklan adalah gambar lucu yang dibuat khusus untuk menjadi daya tarik iklan cetak yang menawarkan suatu produk. Ya, ini kartun iklan ini termasuk dalam fungsi iklan sebagai media informasi ya. Materi terakhir yaitu langkah-langkah menciptakan karya seni kartun. Ada dua cara. Yang pertama cara manual, yang kedua cara digital. Di sini saya akan menjelaskan cara yang pertama yaitu secara manual. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu pensil, penghapus, drawing pen, kertas ataupun bisa kanvas dan alat untuk mewarnainya. Lalu langkah-langkah dalam membuat seni kartun secara manual. Yang pertama, kumpulkan alat-alat yang diperlukan seperti pensil, pen, dan alat warna. Lalu yang kedua, buatlah sketsa garis-garis rancangannya. Lalu, gambarlah karakter kartun menggunakan sebuah drawing pen. Setelah itu, hapus bekas-bekas pensil menggunakan penghapus. Ingat ya, kita harus benar-benar yakin dengan rancangan kita sebelum bekas-bekas pensil dihapus. Dan yang terakhir adalah finishing, yaitu mewarnai sesuka kalian sesuai dengan karakter yang diciptakan. Contohnya seperti ini. Lalu langkah yang kedua yaitu yang secara digital. Media, alat dan bahan yang diperlukan adalah komputer, bisa itu. Tetapi tidak harus komputer, bisa melalui laptop ataupun yang lainnya. Lalu monitor dengan akurasi warna yang baik, pen tablet, software ataupun aplikasi digital seperti Adobe Photoshop, Adobe Draw dan lain sebagainya. Lalu langkah-langkah membuatnya. Buatlah terlebih dahulu dokumen print menggunakan artboard dengan ukuran yang menyesuaikan. Buat sketsa sesederhana mungkin. Cobalah untuk membuat karakter yang terdiri dari beberapa basic shape atau bentuk dasar seperti anggota tubuh atau yang lainnya. Lalu mulailah menjiplak dengan menggunakan pen tool. Kalian akan menjiplak seluruh bagian badan karakter tersebut, mulai dari bagian besar maupun bagian terkecil secara detail. Pastikan bahwa fil tersebut kosong dan stroke memiliki warna hitam. Ya, tentu saja tahap yang terakhir adalah finishing, yaitu mewarnai. Untuk tahap ini kalian bisa memilih warna yang diperlukan. Berikut adalah contoh dari hasil karya seni kartun digital dengan teknik digital. Lalu ada sebuah keuntungan tersendiri dalam menggambar, maksudnya dalam membuat suatu seni kartun menggunakan media digital, yaitu keuntungan adalah simple, lebih praktis karena terdapat fitur-fitur yang lebih mempermudah kita untuk menciptakan sebuah karya seni terutama kartun. Selain itu, kedetailan lebih terjaga lah dalam membuat seni kartun digital. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7, atas penjelasannya tentang materi seni kartun. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.